Baik, 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 baik. Baik, alhamdulillah. Aduh, Gimana puasanya, oke. Mbak Cornela? Alhamdulillah lancar, tapi Oh, tadi menjelang maghrib malah kedatangan tamu. wah, menjelang maghrib, tinggal beberapa puluh menit lagi ya, langsung batal. Aduh, Iya, sayang mantep banget. Tapi nggak banget. apa-apa. Yang penting kan kalau untuk bulan Ramadan kan yang penting niatnya ya, Mbak Cornela, bener nggak? Bener-bener. Iya, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu, kenalan dulu. Iya, Sobat kenalan dulu ya. investor, Mm-mm. ada yang belum kenal juga mungkin nama Oke, mungkin Mbak Nila nih. ya, dari Mbak Cornela mungkin sedikit menceritakan nih ke kita sama ke sobat investor yang di rumah, backgroundnya Mbak Cornela tuh bagaimana gitu. Biar sobat investor juga Iya, kan kenal. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. udah kenal Oke. tapi jangan sayang juga. Oh iya, udah kenal tapi sayang. Jangan dong tuh, harus tetap sayang. Gitu ya. Iya dong. Iya, gimana Mbak Cornelas? Mungkin boleh cerita dikit kerja di mana, backgroundnya apa? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam buat buat followersnya HPAM dan juga buat followersnya Mahir Investasi. Kenalin, nama aku Cornela Pratama. Kalian bisa panggil aku Cornela. Dan kebetulan nih malam ini aku diundang nih sama kakak-kakak kece ini nih untuk discuss bareng tentang THR ya kak. Karena Iya. nih pasti hawa-hawa sekarang nih teman-teman udah pada nerima THR nih. Cuman aku doang nih yang kayaknya belum nih. Nanti kalau Iya, gimana? kalau teman-teman buat teman-teman yang THR-nya kelebihan boleh dikasih ke aku kayaknya. Oke, sekarang sebenarnya aku kerja sebagai karyawan swasta di salah satu pabrik industri, dan basicku sebenarnya atau backgroundku sebenarnya nggak ada tentang investasi. Mungkin tadi juga udah dikenalin ya sama kakak-kakaknya, backgroundku apa, kerjaanku sekarang apa. Sebenarnya untuk content creator ini cuma sebagai sampingan deh kayaknya. Bisa bilang sampingan sih, karena full time-nya itu emang kerja sebagai karyawan swasta, tapi untuk part time-nya ini sebagai content creator, dan emang ngebahas tentang keuangan dan investasi gitu. Oh, luar biasa. Sampingan tapi menghasilkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Iya, Mbak jadi Cornela boleh sedikit cerita dong kegiatannya di bulan Ramadan ini kan, uh, kan sekarang pandemi sudah mulai mereda ya, sudah mulai endemi ya. Kegiatannya apa aja sih? Kalau kegiatannya sama aja sih kak, puasa nggak puasa, bulan Ramadan nggak bulan Ramadan, tetap kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore di sebagai buruh pabrik. Dan ya Oh, malamnya kalau di bulan Ramadan kita banyak-banyak ibadah, taraweh dan segala macam. Dan kalau weekend kadang ngonten juga sih buat entah itu TikTok, YouTube ataupun buat Instagram gitu. oke, aduh. iya keren banget nih. Patut dicontoh ya, Oke, kok. iya patut dicontoh nih sobat investor. Dia udah dari umur berapa kali? Mungkin boleh tahu kali sejak kapan Mbak Cornela invest? Sebenarnya kalau investasi sih aku baru sih kak, bisa dibilang aku juga pemula. Aku mulainya itu pas awal pandemi, Mei 2020, aku inget banget. Itu adalah Oh, saat-saat dimana aku kayak frustasi gitu kan. Udah 8 bulan kerja, tapi aku nggak punya tabungan, aku nggak punya aset sama sekali. Setiap dapat income atau setiap gajian lah istilahnya tuh nggak membekas gitu istilahnya, nggak ada apa sih bahasa orang tua zaman dulu tuh, nggak ada nampak bentuk apa hasilnya kayak gitu. Nah jadi setelah pandemi itu kayak sebenarnya pandemi ini bikin dampak positif sih buat aku, jadi kayak bikin aku jadi mikir lagi nih, kayaknya aku harus berbenah deh di bagian keuanganku kayak. Dan aku mulai dari itu aku mulai investasi. Nah investasi itu awalnya juga aku investasi paling awal itu aku di reksadana dulu. oke. Mengenal reksadana itu dari mana? Mencari tahukah atau dari rekan, Mbak? Karena aku nggak punya background sama sekali tentang finance ya, aku kuliahnya juga bukan tentang finance atau bisnis ya, kayak atau ekonomi, bener-bener sebenarnya melenceng jauh sih sebenarnya.
Jadi aku tahu tentang reksadana itu ya biasa dari sosial media, lebih tepatnya dulu dari iklan Instagram. Jadi kayak kebetulan aja gitu dapat apa ya, dapat wahyu, dapat siraman ilahi atau apalah istilahnya kayak gitu. Jadi waktu dapat iklan itu baru mulai belajar ya? Iya, baru mulai belajar. Bener, sama sekali dulu aku nggak tahu. Paling ya dulu, iya bener. Mencari tahu sendiri ini apa, kok bisa begini. Kok kita bisa ada keuntungan untuk penempatan reksadana, cara pengelolaannya paling seperti itu ya. Oke. Mungkin buat sobat investor yang di rumah, ayo kalau ada yang mau bertanya, kita buka ruang ya untuk bertanya. Kita punya nanti 5 pemenang untuk yang 5 pertanyaan yang terbaik. Ayo dong, gift-nya bagus loh teman-teman. Ayo kasih pertanyaan dong. Aku boleh ikutan nggak, Kak? Aku boleh nanya ke diri aku sendiri. Mbak Cornela mah yang ditanya. Pertanyaan buat Mbak Cornela mah banyak. Banyak banget. Iya, jadi mungkin sembari nanti kita ngobrol, teman sobat-sobat investor boleh tanya aja. Tanya di bawah ya, malu-malu. komentar. Ya. Apa aja yang mau ditanya boleh. Terus lanjut ngobrol-ngobrolnya lanjut nih. Kita lanjut. kepo juga. Menurut Mbak Cornela, kan tadi ada bilang akan membenahi diri tentang financial nih. Tujuannya kan pasti buat ujungnya financial freedom gitu kan. Nah, tapi menurut Mbak Cornela sendiri, financial freedom tuh kayak gimana? Oke, kalau menurut aku pribadi ya Kak, financial freedom itu ya kita bisa ambil dari pengertian basicnya aja dulu, kebebasan dalam keuangan gitu. Entah kita bebas, nggak mikirin lagi kalau kita mau beli sesuatu, ataupun misal kita udah siap dana darurat, kita udah punya aset. Jadi kalau kita mau cuman santuy aja nih di rumah, kita cuman mau rebahan, nggak apa-apa, aset kita ada, uang kita ada, kalaupun kita sakit atau segala macam, ada yang backup kita kayak gitu. Kalau aku pribadi itu sih financial freedom, dan lebih tepatnya sih kalau pengen financial freedom ya harus dicapai secepatnya ya Kak, pastinya, karena nggak ada yang instan, apalagi financial freedom itu nggak apa ya, susah kalau kita bilangnya cuma bisa digapai cuma dalam semalam, setahun, bahkan 5 tahun aja itu masih susah sih kalau kita emang bukan terlahir sebagai sultan gitu kan. Oke, iya benar banget. Oke, jadi buat teman-teman tuh ya, kalau yang mau seperti Mbak Cornela, financial freedom itu checklist kita di Shopee, Tokopedia ya kan, itu bisa, nggak usah mikir-mikir lagi, jangan kita numpuk-numpuk ada 80, ada 100. Ini kita mau check out kok lama banget ya, kok susah banget kan. Sobat investor di rumah nggak mau dong kayak gitu, maunya mau beli apa, tinggal beli ya kan, mau apa tinggal beli gitu loh, nggak usah takut-takut. Karena memang itu yang kita butuhkan, itu yang harus kita tanamkan dari muda ya Mbak Cornela ya, untuk merasakan financial freedom di atas 35 tahun gitu. Secara kalau aku berarti gimana ya? Financial kalau kakak gimana financial freedom itu? Aduh, kalau saya kan memang ya alhamdulillah lah sudah bisa sedikit sih, baru berapa presentasinya ya. Kebetulan memang umur saya ya di range segitulah, di atas 35 sedikit ya, teman-teman sobat investor. Jangan seperti saya, agak terlambat sebenarnya kalau boleh curhat ya. Jadi ayo contohinlah Mbak Cornela yang sudah merasakan financial freedom dari sedini mungkin gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih kok sama Mbak Cornela dari Oke, sorry ya, maaf ya sobat investor kalau saya salah menyebutkan nama. Sakeko ya, Sakeko. Izin tanya Kak, apa yang membuat Kakak memikirkan investasi di usia sekarang yang mungkin teman-teman lain belum ada pemikiran ke sana? Terima kasih kembali. Ya, gimana Mbak Cornela, ini ada pertanyaannya. Oke, mungkin sebelum aku jawab ya Kak, kenapa aku bisa kepikiran gimana mikirin investasi sedini mungkin kita harus klarifikasi dulu nih, sebenarnya investasi itu apa gitu, karena masih banyak nih teman-teman kita nih yang keliru.
investasi itu apa, nabung itu apa, trading itu apa, dan segala macam. Kadang masih kebalik-balik nih. Nah, jadi mungkin kita bisa bahas dari awal dulu, investasi itu apa. Nah, kalau kita ambil dari pengertian basic nih, dari pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau investasi itu bisa dibilang sebagai bentuk penanaman modal terhadap suatu perusahaan atau proyek yang bisa memberikan keuntungan di masa depan. Nah, di sini kalau kita bisa ambil benang merahnya itu ada asetnya dan juga dalam jangka waktu jangka panjang gitu. Jadi bisa kita bilang kalau kita investasi itu nggak ada yang instan kalau mau nikmatin hasilnya. Nah, terus kenapa sih aku kepikiran investasi sedini mungkin? Sebenarnya kalau aku nih dulu kalau masih zaman kuliah atau masih SMA nih udah kepikiran investasi, kayaknya sekarang aku udah terima kasih banget deh untuk diriku yang dulu gitu. Karena kalau bisa dibilang di umurku yang sekarang aku aja menyesal gitu, kayak terlambat aja gitu baru mulai mikirin investasi. Karena bisa dibilang investasi ini adalah salah satu cara kita untuk mencapai financial freedom itu tadi. Nah, kita harus tahu juga nih Kak. Iya, nah jadi kita harus tahu juga nih kalau investasi itu sebenarnya bukan alat untuk bikin kita kaya ya Kak, tapi adalah alat untuk mempertahankan kekayaan kita. Jadi bisa dibilang teman-teman nih yang misal masih awam atau yang belum tahu sama sekali tentang investasi, jangan mikirin kayak instan dalam semalam, nanti jatuhnya kayak yang lagi viral sekarang nih, yang lagi hype banget zaman sekarang, investasi bodong atau trading bodong gitu kan. Iya, bener banget. Harus melihat juga ya Mbak Cornel, buat teman-teman sobat investor di luar sana yang lagi pada nonton, kita harus melihat background dari perusahaannya sendiri, dia sudah berdiri berapa lama, dia di bawah naungan OJK apa enggak. Itu sangat-sangat penting sekali untuk memilih salah satu tempat untuk kita berinvestasi. Contohnya seperti kami manajer investasi kan, seperti itu. Iya. Oke, jadi mungkin kan kalau misalnya sobat investor yang benar-benar baru belajar, investasi itu kan luas banget kan, ada macam-macam banget. Nah, mungkin untuk yang tadi kita bahas, tujuan awal kita menuju financial freedom itu, kira-kira menurut Mbak Cornela, cara step awal atau 3 step awal lah yang kita lakukan biasanya kalau Mbak Cornela apa? Mencapai financial freedom nih? Iya. Iya, step-stepnya apa aja gitu. Iya, jadi step awal banget lah dari yang tadinya belum pernah investasi. Nah, mau investasi, step awalnya apa gitu? Oke, kalau dari aku pribadi ya Kak, kalau kita mau mencapai financial freedom, kita tuh harus paham dulu, paling awal itu paham arus pemasukan dan juga pengeluaran kita. Karena kadang nih kalau kita udah ada pemasukan, tapi kadang kita lupa, oh pengeluaran kita tadi kemana, terus bermanfaat nggak, segala macam. Nah, kalau udah nih, step awal ini udah, terus habis itu langkah-langkahnya kita bisa breakdown nih, tadi pemasukan kita tuh kemana aja. Kalau dari aku pribadi nih, sekarang yang masih, sampai sekarang yang masih aku kayak terapin, aku akan urutin dari yang paling penting dulu nih Kak, kalau kita mau alokasiin pengeluaran. Misal kayak living cost atau kebutuhan sehari-hari dan segala macam. Nah, tapi untuk aku pribadi, kalau untuk investasi dan investasi ini ada di nomor 3 di alokasi pengeluaran aku. Terus nomor 3, kalau kita pengen mencapai financial freedom, pastikan kita itu punya tabungan pribadi, pastikan kita punya dana darurat, dan pastinya kita punya aset atau investasi tadi. Nah, dana darurat mungkin kita teman-teman di sini juga tahu ya, kalau itu tujuannya untuk apa, pastinya biar kalau sometimes kita terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, kita punya nih dana yang bisa backup kita, jadi nggak akan mengurangi atau mengambil nilai investasi kita. Nah, terus di samping itu kita juga butuh dana tabungan, yang juga mungkin bisa dibilang kayak dana darurat juga, cuman kalau aku pribadi, dana darurat itu aku alokasikan ke instrumen investasi. Kalau dana tabungan itu ke rekening yang kedua bisa dibilang. Nah, selanjutnya ada investasi nih. Biar financial freedom ini yang bisa dibilang tadi, kalau kita pengen check out, tadi kita tinggal, oh ya udah langsung aja check out aja, nggak usah mikirin, abis ini aku masih makan nggak ya, abis ini aku masih bisa bayar kos nggak ya, abis ini listrik aku mati, aku bisa bayar nggak ya, kayak gitu. Jadi mungkin kalau step-step dari aku, yang pertama kita harus paham arus pemasukan dan pengeluaran. Terus yang kedua,
kita harus breakdown pengeluaran kita harus paham nih ya, alokasinya kemana aja, urutin yang paling penting. Terus yang ketiga, kita harus punya dana darurat, dana tabungan, dan juga investasi, biar bisa mencapai financial freedom tadi, kalau dari aku. Oke, tadi itu kan step-stepnya. Oke, sobat investor dicatat ya. Jadi Step-stepnya udah selain keren step banget, itu mungkin sangat-sangat benar sekali loh sobat iya investor. mantap nih Dicatat, udah. patut dicontoh ya kok, ya Mbak. Iya mungkin kalau gitu kita tanya lagi ininya nih. Kan tadi step-stepnya. Kalau misalnya aset pilihannya untuk yang beginner atau yang baru mulai, investasinya kemana? Kalau menurut Mbak Cornela? Oke, kan kalau yang kita tahu ya Kak, investasi atau instrumen investasi yang ada di Indonesia tuh banyak banget ya. Ada emas, deposito, obligasi, saham, reksadana, terus ada yang terbaru juga peer-to-peer lending yang udah makin ngetrend juga. Tapi menurut aku pribadi nih, kalau untuk beginner yang secara pengalaman aku nih, yang baru mulai banget, yang nggak ada basic sama sekali ataupun background sama sekali tentang finance ataupun investasi, aku akan rekomendasiin untuk reksadana dulu. Kenapa? Karena yang pertama, poin yang paling utama itu ada yang bantuin kita nih. Karena kan kalau kita investasi reksadana nih, ada si manajer investasi yang bisa bantu kita pilihin produk sesuai dengan profil resiko kita, kayak gitu. Jadi kalau kita investasi, meskipun kita masih minim nih ilmu ataupun pengalaman, setidaknya ada yang bantuin kita gitu. Karena aku pun ngalamin, dulu aku belajar atau mulai investasi reksadana itu, aku belajar sambil terus investasi, tapi aku juga belajar mekanismenya. Oh ternyata gini, oh ternyata gini gitu, oh ternyata gini gitu. Jadi aku bisa bilang kalau sampai detik ini aku tetap merekomendasikan reksadana, karena setiap ada followers yang tanya ataupun komen misal di postingan, aku juga bakal tetap jawab reksadana gitu. Karena resikonya juga rendah kan, modalnya juga rendah gitu. Betul. Jadi menurut Mbak Cornela reksadana lah ya buat beginner karena memang ada fund manager atau manajer investasi yang bantuin Yang kita ngelola dananya. Betul. iya. Oke. Oke Jadi nih, ya sobat investor dicatat lah itu ya. poin-poin pentingnya ya dari Mbak Cornela itu rumus ya Mbak Cornela untuk mencapai financial freedom di usia 35 tahun. Oke nih, gimana Mbak Cornela untuk sobat-sobat investor nih ya yang di rumah, kita butuh apa namanya masukan nih untuk sobat-sobat investor yang ya mereka pengen menentukan nih investasi yang tepat untuk mereka nih apa sih buat sobat-sobat investor yang di rumah. Kalau kayak saya, mungkin saya mungkin yang lagi nonton ya, sobat investor yang mungkin masih sekolah, mungkin ada yang masih kuliah, atau mungkin ada yang sudah bekerja tapi belum memulai untuk berinvestasi. Cara untuk memilih investasi yang tepat dan benar itu seperti apa sih, Mbak? Oke, kalau dari aku pribadi ya, berhubung lagi sekarang yang lagi viral itu ya Kak, yang investasi bodong, pastikan dua aja kalau teman-teman mau milih investasi yang aman dan yang pastinya nggak merugi. Investasi itu, disclaimer on dulu, investasi itu nggak ada yang sempurna ya Kak, pasti ada kekurangannya. Tapi gimana cara kita milih investasi yang mendekati sempurna gitu. Nah, jadi dari aku pribadi, buat teman-teman mungkin yang masih SMA, ataupun yang kuliah, atau bahkan SMP nih, pernah ada followersku yang masih SMP tapi pengen mulai investasi, keren banget. Iya, iya SMP udah mau mulai keren investasi. Yang pasti pastinya yang pertama kita harus tahu kalau di pasar modal itu ada polisinya. Polisinya itu adalah si OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ini adalah salah satu. Ya, ini adalah salah satu polisi di pasar modal Indonesia, bisa dibilang jadi kayak yang patroli kalau ini bisa mendeteksi, oh ini bodong, oh ini real. Terus yang kedua nih, kalau kita udah tahu, oh ini diawasi dan diizinkan oleh OJK, yang kedua kita harus tahu ini ada asetnya apa enggak gitu. Karena real investasi itu sesuai dengan deskripsi atau pengertian investasi sesuai KBBI ya Kak, itu ada asetnya. Ada yang kita pegang gitu, entah itu cuma berupa kayak misal tanah, emas, atau cuma berupa lembaran tulisan gitu kan. Tapi setidaknya kita punya bukti. Buktinya ini entah itu ya tadi, punya bukti fisik atau bukti non-fisik kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang SMP, SMA, kuliah yang pengen mulai investasi,
cari investasi yang aman. Yang pertama, cek dulu di OJK, udah diawasi dan diizinkan belum. Yang kedua, cari tahu ini beneran real atau enggak dengan cara cari dia ini ada asetnya apa enggak, bisa dipertanggungjawabkan enggak asetnya, kayak gitu. Kalau sekarang ini kan kita mudah ya, Mbak Cornela ya, Ko Adit, untuk kita mencari tahu tuh dengan teknologi sekarang kan sudah canggih nih, kita mau searching apapun itu sudah dari gadget kita aja gitu loh. Gadget kita kan sudah sangat canggih, jadi apapun yang kita mau cari bisa ya di situ. Nah mungkin aku sedikit menambahkan kali ya Mbak Cornela, Ko Adit, jadi kalau untuk kita memilih boleh. sesuatu yang untuk kita berinvestasi, bagi kalau untuk masih SMP, SMA itu kan jangkanya masih waktunya masih panjang nih teman-teman. Tujuannya pastikan untuk masa depan, untuk menikmati financial freedom pada usia 35 tahun. Jadi mungkin kalau untuk yang masih muda, kita berani aja untuk taruh ke reksadana saham gitu. Ya kita lihat dengan profil resiko masing-masing kan. Kalau kita dari SMP, misalnya nih dia masih SMP, dia pengen untuk menabung ya kan ke reksadana ya. Kita kalau namanya long term, jangka panjang, pasti itu reksadana menguntungkan karena itu jangka panjang ya kalau untuk reksadana. Nah untuk SMA mungkin kalau untuk kuliah dia sudah mulai ada pemilihan yang dimana kekhawatiran itu sudah ada kan kalau sudah kuliah mungkin ya. Jadi dia bisa menentukan, oh kayaknya saya nggak bisa untuk jangka panjang nih, bisanya profil resiko kita kayaknya lebih ke produk money market atau pasar uang, yang dimana isi dari produk pasar uang ini sendiri pun itu deposito dan obligasi di bawah 1 tahun. Mungkin seperti itu kali ya Ko Adit sama Mbak Cornela kalau saya bisa menambahkan. Iya benar, jadi sesuaikan dengan tujuan juga kita ya Kak. Iya, memang makanya sih sebenarnya kita bahas ginian sih satu sesi nggak habis-habis ya. Iya nggak habis-habis, ini kita nggak biasa ada setengah jam loh kok. Iya, baru setengah jam aja kayak baru basic banget ini. Iya ini baru bukan basic lagi kok, ini masih kulit luarnya, belum kulit dalamnya. Iya, makanya kita bahas nanti sobat investor boleh jangan bosan-bosan ketemu kita. Iya. Di sini sebenarnya tadi kok Mbak Cornela kayaknya banyak nih pertanyaan nih yang sudah tadi ada beberapa kalau nggak salah. Dari Kak Sinta Septia nih, kalau tadi kan dibilangnya step awalnya reksadana. Nah dia nanya nih reksadana yang bagus buat pemula apa nih kira-kira? Kan reksadana kan banyak kan jenisnya ya. Iya. Nah, reksadana yang bagus buat pemula menurut Mbak Cornela apa? Oke, kalau dari aku pribadi sebenarnya kalau cara pilih reksadana itu ada dua ya Kak. Yang pertama kita ngelihat AUM atau Asset Under Management, terus yang kedua kita ngelihat grafik ke belakangnya itu gimana. Nah yang pertama karena sesuai dengan HPAM, dia sebagai manajer investasi sendiri ya Kak, beda dengan semisal platform yang lain yang di sini platformnya adalah My Hero Investasi gitu kan. Jadi mereka sekaligus sebagai manajer investasi langsung gitu ya. Karena kalau misal kita di platform lain itu mereka bukan sebagai manajer investasi tapi sebagai wadah aja, tapi di sini My Hero Investasi sekaligus gitu kan sebagai manajer investasi atau yang mengelola dana investor gitu. Nah, jadi kalau tips dari aku yang pertama itu kita harus lihat AUM-nya atau Asset Under Management-nya. Di sini kita bisa tahu seberapa percaya sih para investor kepada si manajer investasi ini gitu. Jadi kalau misal semakin banyak nih pengelolaan dananya, misal udah triliunan, itu berarti udah banyak nih orang-orang yang percaya nih, karena kalau logikanya aja masyarakat Indonesia ada berapa nih? Iya, si manajer masyarakat Indonesia nih ada berapa? Nah, kok manajer investasinya ini pengelolaan dananya sebanyak ini, berarti wah udah terjamin nih, udah terpercaya lah istilahnya kayak gitu. Terus yang kedua, kalau dari aku pribadi ngelihat grafik sih Kak, biasanya kan kalau betul yang dikatakan oleh kakak tadi, kalau kita harus tentuin dulu nih tujuan kita. Kalau misal kita pengennya jangka pendek, di bawah 3 tahun lah istilahnya, atau di bawah 1 tahun kita pengen nikmatin hasil, kita bisa ke pasar uang. Nah, kalau kita tahu kan pasar uang itu grafiknya biasanya itu naik terus ya, karena emang produknya itu adalah deposito dan juga obligasi yang kurang dari 1 tahun. Jadi untuk teman-teman pemula sebenarnya sesuaikan lagi dengan tujuan investasi teman-teman. Kalau teman-teman pengennya jangka pendek,
ya udah teman-teman ke RDPU yang grafiknya itu pasti naik tiap tahun gitu. Ya. Karena grafiknya kayak apa sih gini Reksadana kayak pasar gini ya uang. Kak. Gini. Iya, grafik. Iya, tapi kalau menengah Menengah kalau menengah itu baru obligasi atau pendapatan tetap. Kalau yang tadi udah kakak bilang kayak saham bisa untuk jangka panjang. Karena biasanya kalau saham ya, kalau jangka panjang itu pasti juga bakal naik karena dia emang tergantung perusahaannya bagus apa enggak gitu. Cuman dua aja sih kalau dari aku Kak gitu. Iya, mungkin sedikit tambahan juga sambil aku cari data peringkatnya money market ya, reward yang kita dapat ya. Oke, mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi ya buat teman-teman juga. Sebenarnya sih kalau untuk kan banyak juga yang bertanya nih, aku menginformasikan ke sobat investor di rumah, kan ada resiko gitu. Iya, memang kalau untuk kita penempatan di dalam suatu instrumen itu ada resiko. Tapi resikonya seperti apa? Kita pilihnya instrumen yang seperti apa? Contohnya mungkin seperti pasar uang, seperti Mbak Cornela sampaikan tadi. Kalau ditanya ada resiko, ada resikonya teman-teman, sobat investor ada. Tapi sangat minim sekali resikonya. Karena kenapa? Karena ya isinya sendiri tadi itu adalah deposito sama obligasi di bawah 1 tahun. Dimana grafiknya itu memang dia sedikit mungkin per tahun dia ya 5%-an ya per tahunnya dibandingkan deposito kemarin kan 3,5 ya, masih bagus pasar uang ya, tapi memang di sini kita ya melihat dia grafiknya itu seperti apa. Pastinya akan lebih tambah naik karena kinerjanya itu kalau namanya kita investasi jangka panjang itu secara historical kita lihat aja di tahun 90-an indeks itu di harga berapa sih ya kan, sekarang posisi sudah di berapa gitu. Oke Pak, akan ada penurunan tapi pasti dia akan terbang lagi teman-teman, seperti itu. Iya, oke. Jadi tadi reksadana juga dijawab. Mungkin ada lagi yang tanya dari Sheikh Koko lagi nih, aktif banget nih. Dia tanya, katanya kan banyak orang yang investasinya karena ikut-ikutan. Jadi untuk hal dasar apa yang perlu dipersiapkan pemula ketika ingin serius berinvestasi? Iya. Jadi mungkin langsung ini ya, langkah konkretnya maksudnya. Kayak misalnya nih, anggap aku si Koko nih. Kayak aku mau investasi besok juga nih langsung nih. Duitnya udah ada nih. Mau ngapain gitu? Apa yang harus dilakukan secara konkret menurut Mbak Cornela? Download, boleh aku masuk sedikit nggak potong? Nggak sopan ya. Download My Hero dong. Iklan tetap ya, download, ayo. Ya Koko, nah itu ada iklannya lewat barusan tuh. Boleh coba juga di kita ada itu, Koko ada apps untuk belajar reksadana dan invest reksadana namanya My Hero by HPAM. Teman-teman sobat investor boleh download di App Store ada, di Google Play ada. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut juga boleh tanya di account HP Asset Management-nya boleh, atau chat ke My Hero Indonesia boleh gitu. Jadi boleh tanya-tanya. Atau tanya Mbak Cornela juga boleh, dibantu jualan. Iya, gitu ya. Jadi mungkin kita lanjut lagi nih nanya ke Mbak Cornela. Kalau misalnya selama ini kan udah invest udah lama ya. Selama invest itu pernah nggak Mbak Cornela rugi atau ruginya banyak gitu, sampai pusing? Oke, kalau dari aku pribadi dari awal udah rugi sih Kak. Cuman kerugian itu aku nggak ambil pusing karena yang pertama aku kalau investasi itu aku selalu pakai uang dingin atau uang anggur. Jadi kalau semisal pun hilang atau habis sampai nol banget nih, ya udah aku ikhlas aja gitu. Karena sebenarnya tujuan aku dulu awal investasi aku nggak ngejar keuntungan pastinya. Aku cuman niatku belajar dulu, aku paham sampai mana. Terus kalau udah nanti udah lumayan paham, baru tuh aku improve nih apa kemarin kekuranganku yang bisa bikin aku rugi. Dan kalau ditanya aku pernah rugi banyak, kayak ada, cuman itu bukan di reksadana. Karena yang udah kita bahas tadi ya Kak, reksadana itu low risk banget bisa dibilang, karena produknya juga produk-produk yang aman banget, yang emang low risk. Aku dulu kalau rugi yang gede itu di instrumen lain sih Kak. Tapi di reksadana dulu juga rugi, cuman ruginya kan kalau reksadana itu kecil ya Kak. Keuntungan atau kerugiannya tiap hari itu kan kita bisa lihat. Cuman kalau
dia itu nggak ekstrim kayak instrumen investasi misal kayak saham, kayak kripto dan lain-lain itu. Jadi bisa dibilang itu bisa bikin jantung kita lebih aman lah kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi dulu niatnya emang dari awal kalaupun rugi ya udah aku buat pelajaran aja gitu, buat pengalaman aku pribadi. Nah kalau udah 2 bulan 3 bulan udah lumayan paham, nah baru deh cari perbaikan untuk yang kesalahanku kemarin gitu. Iya, mungkin jadi harusnya sobat investor juga boleh masuknya kecil-kecil dulu, jangan langsung gede semua. Iya bener-bener. Uang Nanti dingin kapok kayak kalau kayak kenapa-napa. THR ya, Mbak. Tiba-tiba. Iya, uang Iya dingin nih kan THR. kita tadi awalnya bahas THR kan. Iya Uang iya dingin iya iya kayak iya. Iya. THR ya, maksudnya gitu kan ya. Ya contohnya kayak THR sekarang yang sudah terima THR, ayo dong ya kan. Investasikan THR-mu. Dan sedikit menyampaikan ya, kita ada promo loh ya kan buat teman-teman. Ayo banyak nanya lah sekarang sama Mbak Cornella, mumpung ada yang influencer yang paling the best nih lagi happening ya saat ini. Amin. Amin. Oh iya, berhubung tadi THR ya Kak, bener banget nih kan kalau sekarang tuh kayaknya teman-teman di sini yang udah kerja pasti udah nerima nih. Kakak-kakak aja kayaknya nih udah nerima THR nih, aku doang nih yang belum. Nah apalagi kita tahu ya kalau THR itu uang nganggur ya Kak, uang kaget yang kalaupun hilang ya udah gitu. Itu cuman bonus istilahnya. Nah kenapa nggak kita alokasiin ke investasi? Nah apalagi buat teman-teman nih yang belum mulai Ya, nih sama bener sekali banget. ya dialokasiin aja dulu, dicoba aja dulu, siapa tahu nanti nyaman gitu dari THR, terus nanti berujung bisa alokasiin dari pengeluaran per bulan, pemasukan per bulan atau income per bulan kayak gitu, dicoba aja dulu gitu ya Kak. Berarti Iya, ini menurut Mbak Cornella kesempatan yang tepat dong ya, iya kan? Ini Iya kan, bener THR banget. ini kan kayak rezeki ya kan? Iya Sobat apalagi kalau investor 1 bulan gaji kan. Iya, sobat investor denger tuh Mbak Cornella bilang katanya kalau THR tuh hilang juga nggak apa-apa. Itu udah contoh-contoh financial Iya. freedom tuh. Wah luar biasa. Luar biasa. Uang dingin ya, kalau THR itu katanya uang dingin. Katanya Ya dingin gitu karena kita cuman Iya. bonus gitu. itu Iya karena tidak tiap udah bulan dia ya kan? dia Mbak Cornella menunjukkan financial freedomnya tuh guys, gitu. Mantap. THR dibilang uang dingin, aduh mohon maaf ya kan, tapi nggak sih itu uang dinginnya itu yang dimaksud sama Mbak Cornella itu kan uang seperti uang kaget ya maksudnya ya kan Mbak Cornella kan, jadi ya nggak ada, bukan rutin. Mungkin kalau buat sobat-sobat investor yang di luar sana mungkin ya gua kan sekarang harus bayar ini, gua anak kosan, gua harus ngasih orang tua, gua harus A B C D, nggak cukup ya. Kalau kita mau berbicara seperti itu mungkin tidak akan pernah cukup ya, tapi berani dari awal menyisihkan. Mungkin ya kalau pendapatan kita 100 ya 10% aja yang kita sisihkan sebenarnya, ya kan Mbak Cornella? Iya bener banget. Kalau jangan dulu dari modal ya, jangan semua THR-nya teman-teman langsung investasiin gitu kan. Ya mulai dulu dari modal kecil. Aku dulu juga gitu pas awal mulai ya, semisal gajiku bisa dibilang 1 juta nih. Aku mulai dulu dari 100.000, 50.000 sambil belajar. Jadi itu kayak modal belajar aja gitu. Iya. Jadi jadiin kayak kalau di Reksadana Money Market di Henan itu nggak 100.000, jangan sedih dong. 50.000 saja bisa investasi.